Bismillahirrahmanirrahim. Amma tahliyah. Yang dimaksud tahliyah sekarang adalah gimana? Menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Mithlul aqidati shahihah, seperti halnya akidah yang benar. Karena akidah pun juga banyak yang enggak benar. Tuntunan kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, berarti akidahnya adalah ikut Imam Al-Maturidi atau Abu Hasan Al-Asy'ari, jangan yang lain. Itu di dalam akidah mithlul aqidatus shahihah. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah sepakat bahwa akidah terbenar adalah yang diprakarsai oleh Imam Al-Maturidi atau Abu Hasan Al-Asy'ari. Selanjutnya Awil apa mari ini misal kita tisaya guda atau batu harus bertaubat. Anjuran bertaubat Rasul sallallahu alaihi wasallam sehari semalam seharinya membaca istighfar atau bertaubat kepada Allah sedikitnya 100 kali. Anjuran bertaubat sedikitnya 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa kali? Lebih-lebih kalian perempuan berapa kali? Betul. Jadi at-taubat bertaubat taubatan nasuha. Selanjutnya adalah al-haya malu. Al-haya'u minal iman, karena malu sebagian dari idza lam tastah fasna' ma syi'tah. Ketika kamu tidak mempunyai rasa malu, maka kelakuan kardiman karbetibi minta nyaman, gak mau manut peraturan. Opo soal gak duwe isin. Idza lam tastah fasna' ma syi'tah. Perempuan, ngapunten, perempuan isi neraka rata-rata adalah perempuan. Di antara yang paling dominan adalah karena nggak punya rasa Semakin tua, masya Allah, semakin jadi sudah tahu jadi nenek-nenek metu nang embong si pakai legging. Nggih, adakah? Boten apa? Bila berpakaian harus rapi, jangan sampai press body. Dan lanjut setelah haya ada apa? Wa nadamu ala fi'lil maksiyah, harus getun menyesal opo aku kok pacaran yo. Nah, gitu, bukan malah diceritakan kepada teman, bukan malah dibangga-banggakan, bukan malah dibela-bela, harus menyesal opo aku kok melanggar yo. Gitu. Kok bangga? Naudzubillah. Selanjutnya ada apa setelah menyesal? Wasabri, harus sabar akan apa saja yang menimpa pada diri kita masing-masing. Di pondokno dining wong tua kudu sabar. Allahumma, bahkan wajib bersyukur kepada kedua orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab di pondok karena nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan gak bisa ditukar dengan apa saja. Iman kita tambah kuat karena kita mempunyai ilmu agama. Allahumma amin. Jadi sabar. Setelah sabar adalah
Qanaah, menerima apa ada, bukan ada apa. Menerima apa ada, bukan ada apa. Jadi aku menerima Alia bukan karena ada apa, tapi karena asik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi yang berbunyi, wallahu a'lam bishawab, barang siapa yang tidak bersyukur akan nikmat yang telah kuberikan padanya, tidak mau sabar akan segala cobaan yang aku turunkan padanya, dan tidak rela akan ketetapan yang aku berikan padanya, maka keluarlah dari bumi langitku, carilah Tuhan selain aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silahkan kalian tidak mau sabar, terserah, tapi jangan hidup di dunia ini. Silakan kalian tidak berterima kasih, tapi jangan hidup di dunia ini. Silakan kalian tidak menerima apa adanya, tapi jangan hidup di dunia ini. Sama dengan anjuran hadis itu kan ada. Terserah kalian hidup ini. Kalian mau bermaksiat, dipersilakan. Bermaksiatnya jadi mungkin. Tapi ingat, sebatas mana kamu akan mendapat, akan betah dengan siksaan api neraka. Kalau takut akan siksa api neraka, yo dikurangi maksiate. Ngoten. Kamu boleh mengharap surga. Sebatas apa ibadah kamu, sebatas apa ibadah kamu, sebatas harapan kamu akan ridho Allah, akan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis ibadah semakin banyak, ridho Allah insya Allah semakin melimpah, kenikmatan surga akan semakin melimpah gitu. Kenapa? Karena orang yang taat itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah imbalannya adalah surga. Sedangkan orang yang bermaksiat maka itu dimurkai oleh Allah dan imbalannya adalah neraka. Na'udzubillah. Setelah qanaah ada apa? Syukur. Sudah. Setelah syukur ada apa? Kafil ada. Hidup kita lahir ke dunia ini saja itu sudah bermasalah. Maka semakin tua otomatis masalahnya semakin banyak. Namun bagaimana caranya kita itu tidak tidak lari dari masalah, namun jangan mencari masalah. Apa cari masalah? Yo pacaran niku. Wong pacaran itu cari masalah. Wong karepe dhewe iku cari masalah. Oh sudah ada peraturannya kok karepe dhewe. Ngono lek didenda ora gelem. Ngoten. Kaful ada ihtimalul bala, disabar akan belai, karena kita akan selalu hidup dunia ini mesti ada mesti. Makanya hidup model apapun di dunia ini adalah coba atau uji. Yang cantik uji, yang jelek uji, yang tampan uji, sing pendek uji, sing dhuwur uji, sing goblok uji, sing pinter uji, sing petani uji, sing kiai uji, sing aparat uji, sing sugih uji, sing miskin uji. Sama-sama ujian, milih sing ndi? Sama-sama ujian ya tentu milih sing ganteng. Kalau suami kan milih sing ganteng, sing sugih, sing alim. Lah ngoten. Gini beten, sakmun ugi istri milih sing ayu, sing sugih, sing alimah. Allahumma gitu. Oh sama-sama ujian.
Mending diuji miskin apa mending diuji kaya? Miskin, ya wis. Kita itu dianjurkan kaya. Bahkan wajib kita kan. Sekarang Sokoai. Mana buktinya bahwa kita wajib kaya? Adalah wajib haji. Mana buktinya kita wajib kaya? Adalah wajib zakat. Itu lek mampu tat iku lek sugih. Makane wajib. Rukun Islam ada berapa sih? 5. Haji rukun Islam no bobotan. Kalau rukun kan wajib dipenuhi. Kenapa gua gak dipenuhi? Karena miskin Ustaz. Kenapa gak mau usaha? Harapannya saja ingin menjadi orang miskin. Kan gitu akhirnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adapun hadis-hadis yang mengarahkan kepada keutamanya orang miskin itu karena kadal fakru ayakuna kufron, agar supaya bangga hati, sebab orang fakir itu hampir saja menjadi kafir. Orang fakir itu hampir menjadi kafir. Kenapa? Karena kekurangan kesabarannya. Ngoten. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi lanjut setelah ihtimalul bala apa? Watimanunatul qalbi. Hatinya kudu tenang. Bagaimana caranya tenang? Adalah banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak baca Quran, dengan baca hafalan. Banyak baca sholat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati tenang walaupun tak punya uang. Gitu. Ya Wahidah ya. Itu jadi hati tenang dengan banyak hafalan, hatinya akan lebih tenang. Bukti kecil bahwa dengan banyak zikir itu lebih tenang adalah ketika dulu sampean dipondokkan pertama kalinya nangis tok. Ya Wahidah ya, endi Wahidah rek? Enggak Wahidah tok aliyai kok. Zidai kok nangis tok. Lah sebentar lagi kalau sudah mahali mau boyong malah yang nangis. Mau keluar mau boyong, mau berhenti dari pondok yang nangis. Kenapa? Karena pondok terlalu indah untuk dilupakan. Langotana. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, jadi hati harus tenang. Ketika kita menghadapi masalah dengan tenang, masalah apapun akan segera ketemu jalan keluarnya. Tapi menghadapi masalah dengan gak tenang, ya ruwet. Akhirnya stres, koyok, gak ada jalan keluarnya. Padahal nyata jelas jalan keluarnya adalah takwallah. Zikir kepada Allah, takwallah. Ya pasti ayat digorek. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah ciptakan dia jalan keluar dari segala macam urusan. Dari kalian yang stres itu karena enggak takwa Allah. Makanya harus takwa Allah. Caranya bagaimana? Adalah la yasihu taqwa illa bil ilm. Kan gitu. Takwa kita tidak akan pernah sah kecuali harus dengan ilmu. Berarti harus dengan hafalan. La yasihu zuhdu illa bil ilm. Zuhud kita tidak akan pernah sah kecuali dengan ilmu. Berarti awal mulanya adalah hafalan sinau. Makanya sinau itu sangat indah. La hubbu alat dari hubbil ilmi. Tiada cinta yang lebih indah dibanding cinta kita kepada ilmu. Cinta kepada ilmu nggak ada
beban cinta kepada Alia. Masya Allah, sidi-sidi kokon tuku wedak, sidi-sidi kokon ngene, sidi-sidi kokon ngene. Selalu beban. Ngono ama sida. Allahumma shalli ala Muhammad. Cinta kepada makhluk, karena cinta itu pengorbanan, dan pengorbanannya Masya Allah. Kepada ilmu pengorbanannya hanya waktu, yakni sinau. Kalau kepada makhluk pengorbanannya Masya Allah. Dan lanjut, wal muraqabatillah ta'ala, dan juga berfikir akan segala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan di sekeliling kita. Karena ma khalaqallah, tidak Allah ciptakan apapun itu sia-sia. Walaupun nyamuk. Nyamuk kira-kira berguna apa enggak kepada manusia? Berguna. Tumbuh berguna enggak kepada Alia? Berguna. Buktinya apa? Nyamuk. Karena ada nyamuk, berapa merek obat nyamuk? Yang bekerja siapa? Manusia. Hasil uang apa enggak? Berguna apa enggak? Bukan berarti kalau berguna dicokot nyamuk di jantung ini enggak, ya tetep aja dipateni. Gitu. Tumo ni sida barang kok. Tumune Zida, Alia, Wahida. Kok tumuan rek? Ya biasa wedok. Berguna apa enggak? Berguna. Buktinya apa? Ada peditok ila akhirih. Ngen apa betul? Jadi semuanya berguna, enggak ada yang sia-sia. Semut, ada kabur semut ila akhirih. Semuanya berguna. Nah, kalau disyukuri maka menjadi ibadah. Ngoten, tafakkaru fi khalqillah la tafakkaru fi datillah. Pikirlah semua ciptaan Allah di sekeliling kita. Lebih-lebih yang berjantung, makhluk hidup. Karena semua yang berdetak jantungnya itu punya barokah kepada kita semuanya. Tergantung sikap kita kepada si pemilik jantung. Kepada semut itu barokah kepada kita, nyamuk barokah kepada kita, apalagi ustadz gurunya ya barokah kepada kita. Namun demikian ya deloken ahlake gurune ya. Kan gitu. Lo ahlake wong gurune ngecak goncengan Alia dalam tat. Ayo metu yuk goncengan yuk. Yo, tutuk barokah ngono iku. Itu. Zida dalam tat cewetan disandingi kudu. Ya tutuk barokah ngono iku. Gitu ya. Apapun kalau sudah semina-mina itu tidak ada barokahnya. Ngoten nggih. Lanjut. Apa? Setelahnya warraja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hidup itu penuh dengan harapan karena teka-teki. Siapa yang tahu bahwa besok kita bisa bertemu lagi? Enggak ada. Jawabannya kan hanyalah wallahu a'lam. Wa kam min urusin zayyanuha li zawji wa qad ubitat arwahum lailatal qadari. Berapa banyak pengantin sudah dihiasi sak kamar-kamare, begitu malam pertama mati. Lagi itu Masya Allah. Banyak sekali kejadian seperti itu. Sekarang tertawa, tahu-tahu nanti malamnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka dari itu kita harus selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. La tai'asu mirrauhillah. Jangan sekali-kali putus harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali putus harapan rahmatipun Gusti Allah. Karena punya harapan maka harus usaha gitu. Karena punya harapan harus usaha. Kalau usaha berarti ojo
Karena proses takkan pernah mengkhianati hasil. Sebatas mana usaha kamu, sebatas itulah kesuksesan kamu. Kok gak iso? Ya berarti gak ono usaha nih ngoten mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya wa husnil amal, akhlake ingkang sah. Kaping 3 asik uga maring sedulur lah ngoten. Harus berakhlak yang harus berakhlak yang mulia. Harus ngoten, harus berakhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Karena Rasul SAW diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya hawa. Kurang berapa menit? Wa kasri nafsan hawaha, harus memerangi nafsu. An wa hawaha, dari kesenangannya. Mosok arek kelas luru SMA kok wis pacaran. Sopo? Alia? Oh Zida, ya Allah. Ya Allah. Arek saipret ngene wis pacaran. Semuanya ada waktunya. Semua ada waktunya. Yakinlah bahwa dirimu sekarang belum waktunya senang kepada cowok. Gitu. Wa kasri nafsi an hawaha, harus memerangi kesenangan nafsu. Gitu. Lebih-lebih perempuan, karena perempuan itu gudangi nafsu. Perempuan itu gudangi nafsu. Maka lebih wajib memerangi daripada laki-laki. Kenapa? Ya karena ya pedoman perempuan kan perasaan. Dikira laki-laki gak punya perasaan. Kalau gak punya perasaan, kenapa aku bisa senang kepada Zida? Kan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Selanjutnya wal jud, harus loman. Loman itu adalah mengeluarkan atau memberi tanpa diminta. Itu namanya memberi tanpa diminta. Itu namanya loman. Leren dijalu dhisik iku duduk loman. Al jud walaisal jud illal jud. Orang yang dermawan itu adalah dia yang memberi sebelum diminta, atau karena bukan hanya diminta. Itu namanya loman. Lanjut. Watarkil khianati, jangan mengkhianati. Cewek-cewek sing pacaran itu sudah mengkhianati calon suaminya sendiri. Hei, yang pacaran. Kalau calon suaminya itu, Ustaz. Hah? Kalau calon suaminya itu. Tahu? Kalau seandainya. Seandainya kan tulul amal. Ustaz, cari Alia. Kalau seumpama calon suami saya sampean dah. Ayo, gimana? Yo, gak bahaya tak? Satu adalah waktumu sik piro. Kok sudah tahu kalau itu calon suamimu? Wong yang pacaran, yang lamaran sudah dilamar saja. Sudah dilamar, bukan hanya tunang. Sudah dilamar, bukan hanya tunang. Itu kadang gagal menikah, apalagi cuman pacar. Ngono kok diyakini bahwa itu adalah jodohku. Gitu ya. Ojo ndisi kerso. Jodoh itu rahasia
Yang misteri ilahi dendam nyipelet itu misteri ilahi. Kalau jodoh rahasia ilahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Selanjutnya, husnudzon ila akhirih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.